Jadi ada banyak kebingungan mengenai penulisan ilmiah dan penelitian. Nah, kalau di tempat yang lain itu memang susah untuk dibedakan. Jadi apa yang kita tulis adalah apa yang kita teliti. Jadi seringkali orang menjelaskan karya ilmiah ini sebagai hasil dari penelitian. Padahal penelitian itu adalah bagian dari penulisan ilmiah. Kalau kita mau menulis sesuatu, berarti kita harus melakukan penelitian. Ya, kalau kita mau melakukan penelitian, ya sudah berarti harus kita tulis. Nah, saya kembali ke kebudayaan kita di sini, terutama orang Manado yang tidak gemar untuk menulis, karena kebudayaan kita kebudayaan vokal, makanya suara kita bagus. Kalau menyanyi banyak ya, Indonesia Timur rata-rata seperti itu. Tapi tidak punya catatan. Catatan kita untuk sejarah perkembangan kita bahkan ada di negeri orang. Itu membuktikan bahwa kita tidak banyak menulis. Dan kenapa tidak banyak menulis? Karena memang kurang membaca. Cuma baca-baca status. Oke, kita kembali ke perencanaan penulisan ilmiah. Apa yang akan kita lakukan? Nah, pertama kita masuk dalam persiapan. Kalau kita mau melakukan penulisan ilmiah, kita harus melakukan satu persiapan penulisan. Artinya ada sesuatu yang harus kita tulis. Ada ide atau gagasan yang akan kita tulis, bukan menggambar. Jadi ada sesuatu yang kita persiapkan untuk menulis. Apa-apa yang akan kita persiapkan itu ya bahan. Kalau tidak ada bahan ya tidak bisa menulis. Jadi dalam menulis ilmiah ini kita menuangkan gagasan apa yang ada di pikiran kita menjadi tulisan. Nah, syarat utamanya kemauan. Jadi kalau kita tidak punya kemauan untuk menulis, itu kita tidak akan selesai karena kan tidak mau dan akan terbersit dalam pikiran kita ya suruh bikin orang. Banyak loh yang begitu mimpi kakak-kakak tingkat tidak mau menulis, tidak ada kemauan dan suruh bikin orang. Dia tidak mengerti bahwa nanti di dunia kerja ada hal-hal yang harus kita laporkan. Dan sekarang pembayaran upah itu berdasarkan laporan yang kita berikan. Bagaimana kalau kita membuat laporan saja tidak tahu? Tidak mau, bukan cuma tidak tahu. Nah, kemauan ini datang dari mana? Dari kemampuan kita memotivasi orang diri. Kalau kita bisa memotivasi diri kita, saya sangat kagum dengan anak-anak yang ada yang baru lulus, ada yang baru mau ujian komprek. Walaupun mereka ini kemarin ambil keterangan kuliah, aktif kuliah semester 15. Itu anak-anak dari Papua. Mereka tulis, ketik sendiri skripsi mereka. Walaupun ejaannya ya masih pakai ejaan yang lama, tapi saya menghargainya karena mereka mencoba menulisnya, menuangkan apa yang ada di pikiran mereka. Ada yang bagus-bagus, tapi bukan orisinil hasil karya mereka. Pakai ada yang pakai joki, ada yang copy paste, itu sama sekali tidak akan berguna banyak di dunia pekerjaan. Nah, kemampuan dan motivasi diri ini
ada latar belakangnya, yaitu pengetahuan dan kemampuan. Tapi pengetahuan dan kemampuan ini bisa dilatih. Mau saja dulu. Kemarin ada yang inbox saya, bilang, tolong dia akan kita anak semester 1. Wih, kita pertama angkatan, so ada anak semester 1. Beberapa waktu kemudian, ada yang inbox juga, Ner, tolong dia akan kita anak, dorang semua susun skripsi semester 7. Hah? Satu angkatan yang kita so ada anak semester 7. Berarti dia kawin umur ya 15. Mungkin di antara ngoni. Salam untuk mimpi orang tua di rumah. Nah, kalau kita sudah punya kemauan, kita harus membangun konsep dan ide. Jadi kalau tidak ada ide, tidak bisa tulis. Biar kita mau sekali menulis, kalau tidak ada yang bisa kita tulis, tidak ada ide, ini kepala kosong, tidak ada isi, ya apa yang mau ditulis? Kalau konsep tidak ada, yang mau di-copy dan di-paste saja tidak bisa. Kalau Anda mau tahu. Jadi kita harus membangun konsep dan ide. Tapi sebelum membangunnya, orang mesti tahu dulu. Ada banyak sekali istilah yang sering salah kaprah digunakan dalam penulisan. Terutama dalam penulisan judul. Banyak juga dosen yang sering mencampur adukan antara ide, konsep, tema dalam satu penelitian. Membuat kalian tuh bingung, apa sih yang sebenarnya disebut dengan ide? Ide itu rancangan yang tersusun dalam pikiran. Kita mau bikin begini, kita mau bikin begini. Ini yang kita mau. Perasaan yang terus-menerus menyelimuti pikiran, itu ide, gagasan. Nah, ini ide nggak muncul sendiri dari dalam kepala. Harus ada rangsangan dari luar. Kita sudah belajar tentang persidi proses di perubahan perilaku, di promosi kesehatan sudah belajar tentang bagaimana ide itu keluar. Harus ada orang yang memberitahu. Kita harus dapat inspirasi dari luar. Ide ini bukan bakat. Bakat itu berarti dilahirkan sudah demikian, sudah ada kemampuan. Tapi ide ini dilatih. Dilatih lewat apa ya? Kita membaca, kita mendengar, melihat, menggunakan panca indera kita untuk melihat apa yang ada di lingkungan kita. Itu akan menimbulkan ide. Nah, ide juga disebut sebagai proximity. Proximity ini muncul karena kedekatan. Jadi kalau kita dekat dengan sesuatu, ya itu akan menimbulkan ide. Misalnya kalau sekarang, apa yang dekat dengan kita? Ya, COVID. Semua orang akan berpikir, akan menimbulkan ide dan gagasan untuk menulis tentang COVID. Kalau dia dekat dengan stunting, orang yang di daerah saya banyak stunting, ya dia akan muncul ide di pikiran untuk meneliti, menulis tentang stunting. Nah, sumber-sumber ide yang paling sering didapatkan itu di naskah publikasi daring. Jadi, orang-orang yang sudah melakukan penelitian terdahulu mempublikasikannya secara online ke jurnal-jurnal yang bisa kita akses. Itu paling gampang kalau kita mau mencari ide. Nah, kemudian browsing internet. Alat pencari seperti Google, Yahoo selalu memunculkan isu hangat atau yang paling banyak dicari di paling atas. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, kita lihat paling atas, berarti itu isu yang paling menarik yang banyak diakses oleh orang lain. Banyak ingin dicari tahu oleh orang lain. Nah, ketika kita banyak browsing internet, tidak cuma main game online, tidak cuma nonton YouTube, tidak cuma nonton yang tidak-tidak, kita pasti punya ide.
Nah, banyak orang yang kakak-kakak kalian punya ide tentang kesehatan reproduksi. Kalau kesehatan reproduksi yang mau diteliti pernikahan dini. Ya, berarti kita bisa tahu dari situ apa yang dia browsing di internet. Ya, pasti hal-hal semacam itu yang membuat dia penasaran dan menimbulkan ide dalam pikirannya. Seminar dan workshop. Sekarang itu webinar di mana-mana. Webinar juga kita bisa tahu hal apa yang sedang hot, hal apa yang sedang seksi untuk dibicarakan saat ini. Kemudian public policy. Public policy, misalnya sekarang public policy yang paling terkenal dan hot itu PPKM. Nah, itu bisa menimbulkan ide kita untuk menulis. Observasi di lapangan, apa yang kita amati di lapangan itu bisa mendatangkan ide untuk kita menulis sesuatu. Pengalaman pribadi, oh saya kena COVID, jadi saya ingin menulis tentang bahaya COVID. Saya ingin menulis kenapa saya sampai kena COVID, supaya orang lain tidak kena. Itu gagasan di kepala. Saya pernah masuk asrama dan dapat skabies, dapat kado. Lalu saya sembunyikan. Oh tidak, itu kado itu disembuhkan, jangan disembunyikan. Jadi karena pengalamannya itu dia mau mengangkat tentang masalah skabies di asrama. Itu self experience. Jadi itu ide. Sekarang tema. Tadi sudah ada ide, sekarang tema. Jadi ide itu, gagasan itu akan membawa kita kepada suatu tema tertentu. Pokok pikiran. Apa yang banyak kita dekati, apa yang banyak kita browsing, itu akan masuk dalam pikiran menjadi ide dan keluarlah tema. Temanya apa? Tema besarnya apa yang mau saya teliti? Apakah saya mau meneliti tentang perilaku? Apakah saya mau meneliti tentang determinan faktor-faktor yang mempengaruhi? Apakah saya mau meneliti tentang penyakit tidak menular? Atau tema yang lebih tidak umum lagi dari penyakit tidak menular, saya mau meneliti tentang hipertensi. Itu tema besarnya hipertensi. Saya mau meneliti tentang obesitas. Saya mau meneliti tentang diabetes mellitus. Itu tema besarnya, pokok pikirannya. Tapi ini dasar kita menulis. Kalau kita tidak punya tema, maka kita akan melayang. Tidak tahu apa yang akan kita tulis. Menulis pertama pun tidak. Jadi penting ketika ide itu keluar, maka kita mencatatnya. Apa-apa tema-tema yang keluar. Yang tentunya tertarik dan kita mau untuk teliti, yang menimbulkan pertanyaan dan menyelimuti pikiran. Tema ini akan menentukan arah, makin mempersempit apa yang akan kita teliti, dan merupakan fondasi awal yang akan kita tulis atau akan kita uraikan. Nah, kalau kita tidak punya fondasi, ya gampang sekali apa yang kita bangun di atasnya itu digoyahkan. Gampang sekali kalau kita tidak punya tema pokok, ditanya oleh dosen penguji, oleh teman-teman, kita tidak bisa menjawabnya dengan baik, karena kita tidak punya dasar yang baik. Kita tidak tahu kita berdiri di mana temanya. Banyak orang mengambil tema diabetes mellitus misalnya, tetapi yang dia bahas itu kliniknya. Memang ada epidemiologi klinik, tapi kita di sini kesehatan masyarakat. Harusnya kita ambil topik diabetes mellitus yang arahnya ke kesehatan masyarakat. Jadi ini fondasi awalnya. Nah, ada orang yang ide sama temanya tidak sinkron. Jadi yang dia sampaikan lain, yang dia tulis lain. Itu kenapa? Karena memang dia juga tidak punya dasar yang baik.
dasar keilmuan, dasar epidemiologi yang sudah saya jelaskan kemarin, harusnya jadi kompetensi kita, dia tidak punya. Makanya yang dia sampaikan lain, yang dia tulis lain. Itu banyak di kita. Kakak-kakak tingkat, dia bisa menjelaskan semua ide yang dia inginkan untuk diteliti. Tetapi di tulisan tidak ada, berbeda. Nah, ini sinkronitas antara apa yang kita pikirkan dan kita tulis itu penting. Setidaknya kalau kita malas untuk menulis, malas untuk melakukan, kita bisa meminta bantuan orang lain. Tidak masalah. Kita rekam, minta bantuan ke orang lain. Bahkan sekarang transkrip apa yang saya sampaikan sekarang, kenapa saya pelan-pelan? Karena saya tahu ada di antara kalian yang pakai transkrip kata-kata yang membuat apa yang saya katakan itu diketik oleh mesin. Ada aplikasinya. Banyak. Kalian bisa cari di Play Store. Bisa cari di internet. Transcribe now. Apa yang saya sampaikan langsung bisa terketik. Kalau kalian malas buat resume. Gampang. Teknologi sudah memudahkan kita. Mungkin ada beberapa hal yang salah, itu tinggal diedit kemudian. Tapi usahakan apa yang ada di pikiran semuanya dituangkan di dalam apa yang akan kita tulis. Oke. Topik. Tadi sudah ada ide. Idenya apa? Saya harap kalian bisa mengerti ya perbedaannya. Ide apa? Temanya apa? Topik apa? Dalam satu tema besar ada topik-topik di dalamnya. Jadi sesuatu yang sudah dinyatakan dan harus dibatasi. Misalnya, kita bicara tentang ada tema, ada ide, saya ada keluarga yang menderita diabetes mellitus. Oke, saya mau teliti temanya diabetes mellitus. Tetapi apanya dari diabetes mellitus itu yang akan kita teliti? Pencegahannya kah? Kualitas hidupnya kah? Atau apa? Bagaimana manajemennya di rumah sakit? Apakah yang akan kita teliti dari tema itu? Topiknya apa? Apa yang kita bahas? Yang ingin jadi pokok pembicaraan kita di tema itu apa? Nah, biasanya topik ini sifatnya tersirat. Bukan tersurat, tidak tertulis ya, implisit. Jadi orang bisa lihat, hanya melihat judul. Sebentar saya jelaskan tentang judul. Orang bisa melihat apa temanya, apa topiknya, bagaimana ide gagasannya. Nah, orang bisa melihat dari situ. Makanya saya tidak terlalu suka kalau kalian langsung datang dan bertanya judul. Benar ada masukan judul, itu sebenarnya nanti kalian lihat apa yang akan saya jelaskan tentang judul. Judul itu merek, nama, label tulisan. Ini sifatnya eksplisit, tersurat. Jadi dari ide, kemudian tema yang kita pilih, dari tema itu topiknya apa yang akan kita ambil, dan sekarang judulnya tersurat, yang tertulis, dilihat paling atas. Label tulisan saya adalah ini, itulah judul. Nah, bagaimana menentukan judul? Judul itu paling baik ditentukan setelah menulis. Jadi kalau ada permintaan judul, itu berarti kalian sudah tulis. Sehingga kalau kasih masuk 3 judul, berarti kalian sudah menulis 3 minimal kerangkanya. Supaya judul itu bisa dikuasai.
Yang 10 kung nabale. Kaya mas arade mo ba ikosum kapan alamat sama. Iya, nak lama. Oke, terima kasih yang ikut nak lama. Menentukan judul tadi saya sampaikan setelah menulis. Jadi kalau tidak ada tulisan, jangan berani cari judul. Akan sulit bagi kalian kalau memulai segala sesuatu dari judul. Memang saya tidak bisa memungkiri ada orang yang memaksakan ide dan gagasannya untuk kalian laksanakan. Ada. Tapi memang itu karena kan orang itu punya kedekatan sehingga maksudnya kedekatan dengan situasi tersebut, kepakarannya, keahliannya, sehingga dia menuntut untuk kalian juga menulis hal-hal seperti itu. Syukur kalau kalian punya minat yang sama, ketertarikan yang sama, itu juga menyelimuti pikiran Anda. Tapi kalau tidak, ya itu akan membuat kalian terpaksa melakukannya. Dan sulit. Saya sudah pernah melihat teman saya yang mendapatkan ide seperti itu. Dia terpaksa melakukannya dan dia tidak selesai. Tidak selesai karya tulisnya, ya tidak selesai sekolahnya. Kemudian menentukan tingkat ketertarikan pembaca. Jadi judul ini kalau terlalu banyak istilah anehnya, terus terlalu panjang, orang juga tidak tertarik, serius. Atau terlalu sama, terlalu banyak tempatnya saja yang berbeda. Sebenarnya orang yang tidak punya ide. Tapi itu masih termasuk tulisan ilmiah. Tapi apa gunanya kalau kita menulis tidak ada yang membaca? Itu kasihan sekali. Harus sesuai dengan topik dan jangkauannya. Itu yang saya sampaikan tadi. Dia keluar-keluarnya lain, idenya lain, ambil tema lain, topiknya lain. Itu sebenarnya tidak ada ide. Lamu saja, cuma mau berusaha mau menyenangkan dosen pembimbing seakan-akan dia tahu, padahal kelihatan sekali dia tidak tahu apa-apa. Memang kalau tong kosong memang nyaring bunyinya. Kalau yang setengah tak isi juga lain bunyinya. Frasa bukan kalimat. Ini sudah ada di bahasa Indonesia ya. Jadi masing-masing kalimat itu bisa berarti sendiri. Bukan satu kalimat yang punya satu arti, tapi masing-masing bisa mempunyai arti tersendiri. Singkat, jelas, menarik minat pembaca. Nah, saya sudah bilang itu tingkat ketertarikan itu ditentukan oleh judul. Memang don't judge the cover by the theme. Don't judge the book by the cover. Jangan judge isinya dari judulnya, dari mereknya, dari labelnya. Tapi ya memang seperti itu. Orang yang pertama dilihat itu judulnya. Setelah judul, dia lihat siapa yang tulis. Sesudah itu dia lihat abstraknya. Apa sih ini? Jadi ini ada hierarkinya. Kita menulis sesuatu yang panjang seperti skripsi. Dan kita membuat dia membuat menjadi lebih sederhana dalam bentuk jurnal. Bagaimana jurnal ini bisa diketahui dengan cepat? Ya abstrak. Bagaimana abstrak ini bisa dilihat dengan lebih cepat lagi? Dilihat judulnya. Bagaimana judul ini bisa cepat ditangkap? Itu tergantung dari kata kunci yang kita taruh di dalam judul.
Ini bedanya. Kalau tema, judul, dan topik. Kalau ini judulnya, ini penelitian saya. Saya tidak ambil penelitian orang. Ini judulnya. Yang panjang ini. Judulnya. Kalau tema besar yang saya angkat dalam tulisan ini, obesitas. Apa sih dari obesitas itu yang akan saya angkat? Ya ini, insiden hipertensi di antara orang-orang yang obesitas. Ini topik. Jadi kalau mau melihat karya ilmiah pun seperti itu. Lihat saja, ini mainnya apa? Kemudian judulnya apa? Ya, topiknya apa? Siapa yang tulis? Di mana dia berafiliasi? Jadi saya harap kalian sudah bisa membedakan apa tema, judul, dan topik yang selama ini kabur. Kalau kalian datang sudah dengan judul, terus judulnya beda-beda topik dan beda-beda tema. Jadi satu judul tentang bagaimana kesehatan lingkungan, yang kedua penyakit tidak menular, yang ketiga perilaku. Itu tema besarnya sudah lari. Sebenarnya kalau judul yang kita mau sampaikan, itu kita sebenarnya kan sudah tulis. Kita tawarkan judulnya ini, 3 ini, pilih yang mana yang paling menarik. Memang butuh pandangan ahli untuk menilai ini menarik. Butuh orang lain sejawat untuk lihat ini so bagus kita judul atau nyanda. Perlu. Makanya kalau memasukkan 3 judul itu, usahakan merupakan dari satu tema yang ingin kita tulis, supaya kita tidak menulis 3 kali. Beda tema. Waduh. Itu merepotkan kalian. Inilah yang membuat kenapa menulis skripsi itu sulit. Karena kita tidak tahu temanya apa, judulnya harus bagaimana, dan topik yang akan kita ambil dari tema itu seperti apa. Jadi susah. Makanya kalau umpama 3-3 itu tidak sesuai dengan pembimbingnya, ya dia tolak. Suruh ganti. Seandainya kalian menguasai temanya, menguasai topiknya, menguasai judulnya, dia pasti terima. Apalagi sesuai dengan bidangnya. Oke, kita lanjut untuk syarat pemilihan topik berdasarkan masalah. Jadi bisa saja topik itu tidak sama dengan judul. Karena kan dia tersirat. Tapi bisa judul sama dengan topik. Nah, topik yang baik itu ada kriterianya. Dapat dengar? Cek. Kenapa enggak kedengaran lagi? Ya, semoga dapat dengar ya. Karena kita pilih monitor ini enggak dapat dengar satu. Jadi kriteria topik yang baik itu dia novel. Maaf, terlempar tadi ya. Oke, ini syarat pemilihan topik berdasarkan masalah. Saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak sama dengan judul. Masalah itu ya kalian sudah mengerti ya, bahwa kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan apa yang seharusnya terjadi, das Sein dan das Sollen. Kesenjangan.
Seharusnya dengan apa yang terjadi saat sekarang ini. Das Sein, das Sollen. Saya tidak perlu lagi menjelaskan karena ini sudah dasar sekali. Kriteria topik. Jadi topik yang akan kita bahas ini, dia sebaiknya baru. Ada sesuatu yang baru yang kita tampilkan di sana. Walaupun kalau kelas-kelasnya S1 kalian membuat skripsi, itu setidaknya tempat berbeda. Waktunya berbeda. Orangnya berbeda. Jadi walaupun judul yang lainnya itu sama dengan yang lain, tapi ada bagian yang baru. Tapi kalau sudah tingkat pendidikan yang lebih di atas, ya usahakan semuanya itu baru. Belum pernah diungkap, ditulis, atau diteliti orang lain. Konsepnya original. Sudah saya sampaikan tadi bahwa topik yang aktual dan faktual, isu hangatnya sekarang, benar-benar terjadi di masyarakat, itu juga harus menjadi kriteria dari topik yang akan kita angkat. Praktis, mudah dicerna. Jadi topiknya juga tidak yang susah-susah amat. Kalau terlalu susah ya memang skopnya ya cuma sedikit orang yang akan membacanya. Memadai, jadi adekuat. Masalah harus dibatasi ruang lingkupnya. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Jadi ada batasannya, ada definisinya, ada bingkainya. Kalau terlalu luas, ya itu namanya Wikipedia. Jadi semua ditaruh di situ. Dan kalau dia terlalu luas juga orang tidak akan mampu menyelesaikan tulisannya. Sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, jangan banyak-banyak orang yang suka wah judulnya, suka meneliti tentang sesuatu yang wah, tapi dia tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar tidak mampu membayar dana penelitiannya, apa yang akan dia tulis. Banyak yang tidak tahu sudah mengambil, karena dia tidak menguasai temanya, topiknya, ambil saja sembarang, tidak lihat bab 3-nya yang dia copy, wah ternyata cara kerjanya seperti ini. Dan itu memakan biaya yang banyak. Banyak dari kakak-kakak kalian. Akhirnya setelah seminar, ya harus disederhanakan, tapi ya sama sekali itu sudah jauh daripada tema topik yang diharapkan dari awal. Nah, sebenarnya kan kalau kalian sudah susun terus disuruh kurangi kan itu membuat kecewa sebenarnya. Tapi itulah diukur kemampuannya. Apakah sesuai bidangnya, dananya, waktunya cukup tidak. Apalagi cuma skripsi itu 3 bulan lah paling lambat. Karena kan kontrak skripsi 1 semester, bukan 10 tahun. Jadi yang saya tidak terlalu pahami kalau di tempat kita, itu skripsinya bisa bertahun-tahun. Kalau di tempat lain, itu sesuai kontrak. Kalau kalian kontrak ulang dari awal, ya maksudnya tidak selesai semester ini, nilai kalian memang bisa kontrak semester depan, tapi prosesnya mulai dari awal lagi. Dari bagaimana menentukan judul, pembimbingan, dan mereka tidak mau kalau yang sesuatu yang sudah gagal di semester lalu, diangkat lagi. Mereka mau yang baru. Tapi kita di sini toleransinya cukup besar. Bahkan bisa ada yang menyelesaikan skripsinya yang penelitiannya 3 minggu, diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Ada. Dia datang kapan pembimbingan, judul, sama ujian hasilnya itu bedanya 3 tahun. Itu kalian tidak sedang membuat disertasi. Tidak kalau kalian ini ada di jalurnya 6 bulan, sesuaikanlah topik yang akan kita ambil dengan waktu dan dana yang ada. Usahakan memang
murah, dan cepat. Tidak ada yang seperti itu. Kalau mau yang waktunya cepat, laboratorium. Sekali ambil, selesai. Besoknya keluar hasil, tinggal susun deskripsinya. Cepat, tapi biayanya tidak murah. Kalau mau yang murah, pasti waktunya lama. Ambil yang sesuai kemampuan di tengah-tengahnya. Nah, kalau di tengah-tengah ini ya itu harus disesuaikan. Ini tadi masih baru. Kriteria dari judul. Ini menggambarkan sebagian besar isi tulisan. Menggambarkan maksud keseluruhan topik pembicaraan. Jadi, semua yang kita tulis itu termaktub di dalam judulnya. Judul itu menggambarkan seluruh apa yang kita tulis di dalam. Karena banyak juga yang bab satunya lain, 2 lain, 3 lain, 4 lain. Sebaiknya tidak melebihi 12 patah perkataan. Ditoleransi 15. Banyak juga kalau panduan penulisan dia tidak menghitung kalimat sambung atau awalan tidak dihitung. Atau pokoknya yang dengan, dan, terhadap itu mereka tidak hitung untuk yang lainnya. Tapi sebaiknya 12 patah kata saja supaya gampang diingat. Kalau dia lebih ya bisa pakai subjudul. Kalau dia penasaran dengan judul itu ya dia bisa buka bab 3 kamu. Kalau enggak bab 3 di tujuannya pasti ditulis jelas. Gunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat. Jadi kalau umpama terlalu panjang, kita cari padanan kata yang kalau boleh 1 kalimat. Tanpa singkatan atau akronim. Judul yang baik. Ini batasan topik. Topik itu sebaiknya kita yakini dia sempit dan terbatas. Ya, banyak yang suka yang sempit dan terbatas dan sangat khusus. Banyak yang suka masuk ke yang sempit-sempit dan terbatas kan. Makanya kalau topik yang kita ambil sebaiknya ya sudah yang terbatas, sempit, supaya apa? Supaya membantu kita menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Ya cuma di situ itu tema tulis. Ya enggak melebar ke sana ke sini. Kemudian itu benar-benar diketahui dan diminati. Ini penting untuk topik. Kalau enggak, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau topik kita batasi, penelitian yang akan kita lakukan itu akan lebih intensif. Jadi lebih hemat waktu, hemat biaya, dan kita mengenal semua masalahnya. Pada waktu ditanya, kita tidak akan terdiam. Biasanya kalau mereka yang menguasai topik bahasannya dan sudah terbatas dan sempit, itu bukan pertanyaan yang akan dia dapatkan, tapi masukan. Karena apa? Dia bisa menjawab pertanyaan. Dia bisa menguasai. Ditanya ini ya dijawab. Karena dia menguasai. Cuma masuk, oh ya perbaiki ini untuk menyempurnakan tulisan kalian. Originalitas. Ini yang penting ya. Belum pernah dikatakan oleh orang lain, bisa kita angkat. Karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya. Jadi orang belum pernah melakukan ini, itu yang akan kita angkat. Kita sintesis dari beberapa hal, kita buat menjadi satu. Misalnya, di tempat ini dia pakai variabel A, di tempat ini variabel B, tempat ini variabel C. Kita sintesis, kita mau teliti tentang ABC-nya.
Membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain. Nah, ini juga satu penelitian loh ya. Namanya studi pustaka. Jadi kita melihat hasil dari orang lain, kemudian kita mengomentari ini. Atau melihat data-data mentahnya, kemudian kita olah lagi. Itu meta-analisis. Bisa, itu termasuk dari karya tulis. Pernah dilakukan, tapi di negara lain kita belum pernah coba. Ya kita bikin, bisa diterima topiknya. Teknik yang sama dipergunakan di penelitian yang lain atau diaplikasikan dalam bidang yang lain, bidang yang baru. Bisa. Berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi. Jadi, kalau kita mau melihat sesuatu, misalnya dari kesehatan dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang politik, ya bisa kita buat topiknya. Kemudian belum diteliti orang lain dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Nah, biasanya ini yang karya-karya yang baru. Oh, di bidang ilmu kesehatan masyarakat masih jarang yang bicara tentang pemodelan sistem. Ya, kita cobalah kalau bisa. Oh, ternyata bisa. Menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal. Jadi, kita mau mencari itu ya pengetahuan, sikap dan tindakan. Kenapa banyak? Ya karena kita mau menguji pengetahuan yang ada dengan cara yang baru. Sebenarnya cara yang baru itu ya bagaimana cara kita menggalinya, kuesionernya baru kah? Kemudian menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya. Jadi kita menambah pengetahuan sudah ada, kita tambahkan. Itu juga bisa diterima. Kemudian menulis informasi baru untuk pertama kali. Itu bisa. Ini penelitian-penelitian kualitatif, ini seperti ini. Memberikan eksposisi terhadap gagasan orang lain. Misalnya kita mau menggali teori siapa, dari sudut pandang apa. Misalnya teori Bloom, dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Kemudian melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinil. Ini sudah bikin penelitian ini, saya tinggal melanjutkannya. Bisa. Ingat, tujuan penulisan itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi memecahkan masalah. Kalau dia tidak memecahkan masalah, jangan diangkat. Itu menyusahkan kalian. Sudah pernah dibahas orang lain, dibahas lagi. Itu apa? Mengulangi. Dan apalagi pemecahannya sama. Berarti sekarang dilanjutkan dong. Bagaimana apa yang dia sudah sarankan kita buat menjadi kenyataan. Tujuannya ini sebagai bentuk produktif akademis. Jadi kita mahasiswa yang biasanya cuma terima, ada waktunya kita mengeluarkan suatu karya. Tidak diminta mengeluarkan sesuatu masterpiece, tidak. Yang penting tahu produktif, ada yang kita buat. Dan melatih kemampuan. Kalau kita menulis sekarang, kita melatih kemampuan kita di dunia kerja. Karena dunia kerja kita terkait dengan hal-hal ini. Ini tahapan penyusunan. Pra-penulisan tadi, kita mempersiapkan bahan. Sesudah mempersiapkan bahan, kita buat kerangka. Sesudah itu, kita kembangkan kerangka ini menjadi tulisan yang lebih bisa diterima, lebih terstruktur, lebih ada benang merahnya, dan sesudah kita tulis, ada pasca penulisan, periksa. Tambah referensi atau kurangi referensinya. Koreksi apa yang salah. Kemudian revisi apa yang tidak sesuai, ya dicari yang sesuai. Ini dia salah satu cara untuk membuat kerangka mind mapping. Kalian bisa cari banyak sekali software yang ringan cara membuat mind mapping.
Tapi kalau saya biasanya mind mapping saya buat di Microsoft Visio karena bisa disesuaikan besar kecilnya. Kalau mau di print pun bisa di print menjadi satu lembar. Itu keunggulannya Microsoft Visio. Tapi kalau dia susah dicari yang gratisannya, ya bisa cari mind mapping lain yang ada. Itu juga di apa namanya? PowerPoint juga ada. Kalau smart art-nya itu kita bisa memilih yang mind mapping itu yang tinggal ditambah-tambah, tapi kesulitannya nanti itu di mengatur besarnya, besar kotaknya. Tapi ini penting, kalau tidak ada ini susah untuk mendapatkan satu tulisan yang baik. Orang mau copy paste sekalipun, dia harus punya mind mapping supaya dia tahu apa yang dia akan copy. Kalau tidak ya sembarang. Saya ambil di sini, di sini, di sini, digabungkan dan kasih pusing dosen pembimbing. Ini contoh mind mapping yang saya lakukan. Jadi saya ambil contoh dari saya, enggak mau dari orang lain supaya kalian tahu saya membuat. Persiapannya apa? Saya tuliskan ide dasarnya apa, tentukan masalahnya apa, tetapkan tujuannya, cari literaturnya, lakukan observasi awal. Lihat ini sesuai etik atau tidak. Urus perizinannya. Sesudah itu buat konsepnya, analisis faktornya, kumpulkan dan olah hasil datanya, bagaimana caranya, berapa besarnya, bagaimana mengukurnya, apa yang kita butuhkan, kita olahnya bagaimana, edit, coding, tabulasi, analisisnya pakai apa. Di sini kita pakai bagaimana untuk menulis ini menjadi satu tulisan. Kemudian tahap keduanya bagaimana? Sampai pada pembahasan dan kesimpulan. Kita map apa yang akan kita lakukan. Kalau kita sudah bisa buat ini, ya ini sudah separuh berhasil. Kita tinggal mengikuti ini. Kalau kita menemui kendala-kendala di sini, ya kita dengan cepat akan menemukan solusinya kalau sudah ada seperti ini. Tapi kalau tidak ada, ya bagaimana bisa? Ini contoh mind mapping. Nah, tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada penentuan sampel, ada probability, standar error. Ya, saya suka sebenarnya kalau mau melakukan apa mau kuliah seperti ini, saya lebih suka pakai mind mapping seperti ini. Tapi kalau saya hanya menggunakan mind mapping seperti ini, kasihan kalian harus cari lagi. Kalau mau ulang belajar itu harus cari lagi ini di Google satu-satu. Sebenarnya kalau mau PowerPoint ya satu ini saja saya jelaskan. Bahkan banyak mind mapping yang saya buat itu ada di Prezi. Silakan cari Prezi dengan nama saya dan lihat mind mapping yang saya pakai untuk mengajar menggunakan Prezi Presentation, bukan pakai PowerPoint seperti ini. Jadi jelas ya untuk mind mapping. Kemudian penulisan efektif. Jadi kita menulis efektif itu ya langsung to the point, tidak banyak melebar, putar-putar, sudah ditulis di atas, ditulis lagi di bawah. Itu karena copy paste kita juga tidak punya kemampuan untuk mensintesa apa yang kita copy, sehingga ya bingung. Ingat, mata kuliah bahasa Indonesia. Penulisan efektif itu untuk mencapai sasaran. Langsung to the point. Lugas. Jadi, tegas menyatakan ini ya ini. Komunikatif. Jadi bisa menyampaikan apa maksud kita kepada orang lain bisa mengerti. Kemudian bersifat reproduktif. Jadi orang lain bisa tangkap dan dia menimbulkan gagasan dalam pikirannya dan dia bisa menceritakan kembali dengan versinya. Dan yang paling penting penulisan efektif itu adalah penulisan yang selesai. Saya sudah sampaikan tadi, tidak semua tulisan itu selesai. Tapi orangnya sudah selesai. Kalau tulisan Anda tidak selesai,
selesailah Anda. Ya, maksudnya selesai sampai situ. Soalnya nak mau jadi sarjana kalau nggak selesai skripsi. Sekarang perumusan masalah. Bagaimana kita merumuskan masalah? Ini caranya. Ada berapa cara merumuskan masalah yang akan kita angkat di dalam topik kita. Ada cara formal dan informal. Nah, bagaimana kita menyatakan ini sebagai suatu masalah, satu jarak antara kenyataan dan harapan. Ini caranya. Kalau cara-cara formal, rekomendasi riset. Jadi kalau kita melihat satu riset, satu jurnal, pandangilah apa tujuan dan sarannya. Tujuannya apa, nanti sarannya seperti apa, itu semua ada di abstrak, ditulis kok. Nanti di situ dia akan memberikan rekomendasi. Saya mengusulkan untuk membuat ini. Kalau memang tidak ada di abstrak, dia tulis di bawah. Jurnal yang baik itu ada rekomendasi. Misalnya, kelemahan penelitian ini adalah ini. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan ini, untuk menyempurnakan penelitian ini. Kemudian analogi satu masalah itu diumpamakan dengan masalah yang lain. Jadi mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain, menerapkannya ke bidang yang kita teliti. Itu cara-cara formal dalam menemukan permasalahan. Kalau informal apa? Oh, masih ada yang formal. Renovasi. Jadi sudah ada komponen yang diteliti oleh orang lain. Kita hanya membuat misalnya teorinya sudah expire. Apalagi teori-teori sosial itu berkembang dengan cepat. Kita bisa menambahkan. Yang sudah ada kita tambahkan jadi baru. Dulu determinan kesehatan itu yang di teori sederhananya cuma ditentukan oleh lingkungan, perilaku, kemudian pelayanan kesehatan dan keturunan. Sekarang sudah dibagi, sudah banyak, bukan hanya 4 ini. Tapi kalau sudah pusing, kembalilah ke teori yang paling sederhana itu. Hai Justisia. Tak tahu. Kemudian dialektik. Nah, kita bisa membuat dia menjadi dialektik atau kita mau menantang teori ini. Bisa. Sudah ada. Oh, ini tidak cocok dengan daerah kami. Saya mau buktikan. Nah, ini cara formal. Ekstrapolasi. Menemukan masalah dengan membuat tren. Satu teori atau tren permasalahan yang dihadapi. Jadi orang dapat masalah dengan membuat ini masalahnya seperti ini, trennya begini ya, bisa. Morfologi. Kalau kita bisa menggabungkan morf ya, kita melakukan perubahan bentuk terhadap satu hal. Sesuatu yang mengkombinasikan beberapa hal yang rumit menjadi lebih rumit dan kompleks. Itu morfologi, mengubah bentuk atau menyederhanakannya. Dekomposisi, mengurangi hal-hal tertentu. Atau lebih menjurus ke satu topik tertentu di dalam tema yang besar. Agregasi, kebalikan dari dekomposisi ini. Nah, kalau informal, konjektur. Dari naluri. Kita ingin apa? Kita sedang mengalami masalah apa? Ada teman saya, dia putus cinta, dia meneliti mahasiswa akhir yang putus cinta. Ada, cari itunya. Jurnalnya kalau masih ada. Jadi, ternyata banyak mahasiswa yang
Nah, jadi ada orang-orang yang putus cinta itu banyak yang tidak menyelesaikan tulisannya. Jadi benarlah apa yang boleh kotek dia bicara putus dengan jaringan iko-iko. Maksa ulang-ulang. Yang di sana boleh dapat lihat tampilannya. Boleh mener. Tenang, sudah lama yang ini, yang satunya tidak banyak. Nah, fenomenologi ini banyak di penelitian sosiologi antropologi. Jadi apa yang terjadi sekarang itu bisa menjadi bahan kita untuk menjadikan permasalahan. Misalnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap fenomena yang sekarang, ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, itu bisa jadi, fenomena itu bisa kita angkat menjadi masalah yang akan kita teliti. Itu bisa jadi topik yang baik, tema yang baik, dan judul yang baik untuk sekarang. Kalau yang pelaksanaan prokes terhadap, ini COVID sudah 1 tahun sekian, itu sudah tidak up to date. Masa masih hubungan antara pelaksanaan prokes dengan itu ya pasti yang tertawa sudah banyak tulis-tulis tentang itu. Kita sudah mencoba memikirkan ke sana. Itu sudah tidak aktual, meskipun faktual, tidak aktual, dan itu sudah ada penelitian sebelumnya, banyak orang yang membuktikan sudah variabel given, sudah variabel yang dari sononya bahwa orang yang tidak menggunakan masker dengan baik, tidak menjaga jarak, dan kemudian berkerumun, tidak sering cuci tangan, ya pasti kena. Makanya disuruh menggunakan protokol kesehatan. Pengalaman tadi sudah saya sampaikan. Ini bentuk perumusan masalah. Pertanyaan. Biasanya yang kita lihat di skripsi itu pertanyaan. Bentuk satu pertanyaan disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik. Kemudian statement. Ini penyataan. Hipotesis. Jadi dia memberikan pernyataan sementara mengenai masalah. Pernyataan umum disusul dengan hipotesis. Ini biasa bentuk-bentuk perumusan masalah. Ada universitas yang bilang bahwa setelah tujuan harus ada hipotesis. Hipotesis itu tempatnya di bab 1. Ada yang bilang, oh tidak, itu di bab 2. Ada yang bilang, ya itu bab sendiri. Ya, tergantung di mana dia menempatkan. Yang penting itu ada. Pernyataan itu kalau modelnya begini. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh obesitas terhadap diabetes mellitus tipe 2. Atau maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor pada kejadian obesitas. Kalau karakteristik rincian, nah ini dia dapat teliti terkait dengan interpretasi data. Nanti kalau umpama permasalahannya, ini akan sulit loh, ini interpretasi datanya, jangan diambil, itu menyusahkan kalian. Perlu terintegrasi menjadi satu kesatuan permasalahan yang lebih besar. Ini masalah sistemik. Ini kalau tidak masalah sistemik ya tidak usah diangkat.
Kalau masalahnya cuma apa, ada orang yang mengangkat masalah kebersihan, tetapi yang di pikirannya itu kebersihan yang terkait dengan estetis. Jadi keindahan, tidak ada sampah. Tapi kalau di kita, di kesehatan masyarakat, kebersihan itu harus ada masalah, ya dia menyebabkan penyakit, atau dia menyebabkan kematian, atau menyebabkan produktivitas menurun. Nah, selanjutnya yang penting saja yang diteliti, yang tidak penting ya tidak usah. Tujuan-tujuan yang memang di dalam satu topik itu akan ada banyak hal. Kita batasi saja sampai di sini. Kalau tidak akan selesai. Masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, sebaiknya jangan diangkat. Kita sudah pikir, ini susah untuk diselesaikan, apalagi dalam waktu 3 bulan. Masa saya mau angkat? Ya itu, apa ya namanya? Nggak bagus lah. Nah, ini contoh untuk rumusan masalah yang pertanyaan harusnya di atas tadi. Terima kasih. Ya, kita lanjut beberapa hal untuk seminar. Kalau seminar sekarang kita sudah masuk ke bagaimana membuat pendahuluan yang baik. Nah, pendahuluan yang baik tentunya dia sudah punya topik, punya tema, punya hal yang akan kita tulis, yang kita pikirkan akan kita seminarkan, sehingga kita masuk ke pendahuluan. Bagaimana menulis pendahuluan? Ini materinya sudah ada di LMS ya, kalau mau copy, mau download silakan. Kalau lemot ya tunggu sedikit. Biasa malam-malam sudah banyak yang buka LMS. Ini, kita mau susun pendahuluan. Nah, membuat sesuatu harus ada pendahuluannya. Makanya semua tulisan ilmiah itu ada pendahuluannya. Pendahuluan itu apa? Oh, yang lebih dulu, no? Ya, memang masa kok pendahuluan di belakang. Nah, ini kerangka penyusunan tulisan yang kita seminarkan. Ini ada pendahuluan. Biasanya ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, ada manfaatnya, teori, kerangka teori, penelitian yang relevan seperti apa, metode penelitiannya bagaimana, pembahasannya bagaimana, hasil pembahasannya bagaimana, kesimpulan dan sarannya seperti apa. Ada sumber-sumber pustaka yang kita kutip. Tapi untuk sekarang kita akan membahas sesingkat-singkatnya bagaimana menulis sebuah pendahuluan yang baik. Saya bilang tadi bahwa pendahuluan itu pembukaan. Kalau kita pergi ke pernikahan, apa yang kita lihat? Pengantinnya, dekorasinya, latarnya bagaimana. Kalau kita pergi acara ulang tahun anak-anak, yang kita lihat apa? Background-nya, latar belakangnya. Jadi pembukaan ini membungkus topik, tema, dan fokus bahasan yang akan kita uraikan dalam tulisan. Jadi kalau latarnya tidak terlalu bagus, ya itu juga tidak akan terlalu menarik untuk dilanjutkan. Gitu. Kalau istilah sekarang pembukaan itu latar belakang yang instagramable. Jadi kalau dia latar belakangnya tidak bagus, kalian tidak mau foto-foto toh. Memang beda cerita kalau selfie yang cuma mau lihat DP muka, baru pasang extension bulu mata, ya itu enggak perlu latar belakang. Tapi kalau mau foto pemandangan, ya yang ditonjolkan adalah
apanya? Latar belakangnya. Nah, ini pendahuluan ini harus mampu menampung, memuat topik, tema, dan fokus yang akan dibahas. Jangan sampai kita punya ide besar, gagasan besar, tapi panggungnya, latarnya kecil. Nggak muat nanti itu topik, tema di dalamnya. Jadi pembukaan itu, ya kalau memang ulasannya besar, topiknya besar, ya panjang nggak apa-apa. Yang penting bisa dinikmati membacanya. Jangan panjang dan lama karena dia gabung dari 10 pendahuluan yang dia copy, dia gabung, jelaskan di atas, jelaskan lagi di bawah. Kita putar-putar itu bukan efektif. Nah, itu alasan penulisan itu akan kita lakukan, penelitian itu akan kita lakukan, itu termaktub, tertulis di dalam pendahuluan. Alasan mengapa kita membahas ini ada di dalam situ. Ini pola pemaparan yang sering kita dengar ya. Pola pemaparannya bagaimana? Deduktif. Jadi dari umum-umum dulu ke khusus. Jadi masalah-masalah yang ada di internasional dulu, baru sampai ke regional, nasional, dan daerah, dan sesuai dengan topik tempat kita bagaimana. Ini pemikiran yang deduktif. Kalau induktif, dia dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang paling sering kita dengar ya piramida terbalik yang sering disampaikan oleh orang. Banyak orang hanya melihat pola pemaparannya, tidak melihat isinya. Yang penting dia sudah ada paparan nasional, daerah, sampai ke topik ya sudah. Padahal belum tentu isinya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau induktif sebaliknya, dari topik yang kecil itu dan kita membahas ke yang besar. Ini pola pemaparannya. Nah, kalau landasan penelitiannya itu faktual. Kita mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa. Sekarang, teorinya bagaimana, biasanya dari penelitian terdahulu. Dan undang-undang sekarang yang berlaku itu seperti apa, yuridis. Capman-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu landasan yuridisnya. Jadi di pendahuluan itu ada faktualnya, ada teoritis, yuridis. Di mana kita menempatkannya ya sesuai dengan apa yang akan kita tulis. Banyak yang suka dari atas ke bawah secara deduktif, induktif. Ada yang suka dari atas ke bawah, terserahlah yang mana yang paling baik menurut Anda. Yang penting menjelaskan dan memuat tentang topik dan semua itu. Kemudian dia berisi tentang harapan dan kenyataan. Harapannya seperti apa? Ekspektasinya seperti apa? Keadaan sekarang itu seperti apa? Lingkungannya sekarang bagaimana? Nah, fakta-fakta ini disajikan dengan konkret. Berapa banyak? Nah, ini biasanya yang sangat besar. Ya, besar itu berapa? Sebaiknya itu konkret ya. Jumlahnya 2000, 2130. Jangan kira-kira 2000. Nah, itu tidak konkret. Tidak boleh menyajikan fakta seperti itu. Itu bukan fakta. Itu dibuat-buat. Seakan-akan besar. Hampir 1000, padahal 10. 10 itu hampir 1000 loh. Ini kan di bawah 1000. Hasil wawancara kita dengan orang lain. Observasi atau dokumen yang ada. Foto-foto bisa dimasukkan. Bahwa kita sudah mengobservasi sesuai dengan dokumen bahwa memang keadaannya seperti ini. Ini juga ditulis harapan dan kenyataan. Bagaimana pentingnya penelitian? Ini harus ditulis di pendahuluan.
Apakah ini penting untuk dilakukan? Mendesak untuk dilakukan, segera untuk ditangani, itu penting untuk ditulis. Kata-kata kunci yang akan menentukan pentingnya penelitian ini. Bagaimana dampak penelitian ini bagi kelangsungan hidup manusia? Kalau ini tidak dilakukan, manusianya mau apa? Nanti mati, nanti sakit, nanti kurang kaya, nanti kurang pendapatan, kurang produktif. Taruh juga di situ keunggulannya dibandingkan penelitian yang lain itu seperti apa. Kita menghadirkan solusi yang berbeda dengan solusi yang disampaikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kelebihan dari penelitian kita ini yaitu kita tidak perlu pergi penelitian. Ya, kita hanya perlu copy paste. Itu bukan kelebihan dari penelitian. Itu Andanya yang kelebihan bicara dan tidak bekerja. Secara praktis, mau tulis itu sudah sering saya bilang kepada kalian untuk membuat tugas, itu sebaiknya ditulis dulu besar masalahnya seperti apa. Besar masalahnya 1 atau 2 paragraf. Dampaknya seperti apa? Penelitian-penelitiannya seperti apa? Gap ini ya Daskin dan Dasolon tadi itu. Termasuk keunggulan dengan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Solusi kita dengan solusi yang diberikan oleh orang lain itu harus termaktub di situ. 4 ini saja praktisnya itu sudah bisa menggambarkan latar belakang masalah yang baik. Pertanyaan penelitian. Tadi sudah banyak saya sampaikan di awal di mata kuliah yang sebelumnya. Apa yang membuat penulis penasaran dan tertarik? Saya sangat tertarik akan penelitian ini di lokasi ini karena ada yang saya incar di situ. Nah, itu jangan ditulis seperti itu. Jadi, apa yang membuat penasaran karena hal ini menarik, bisa menghadirkan solusi terhadap permasalahan, itu pertanyaan penelitian. Jadi, sesudah masalah yang kita uraikan tadi, ada gap-nya, ada penelitiannya, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kira-kira apa sih yang akan kita tanyakan yang ingin dijawab oleh penelitian ini? Ini bisa ada, bisa tidak. Maksudnya bisa tersurat, tapi bisa juga tersirat dari apa yang kita tulis. Kalau saya sebaiknya tersurat. Rumusan masalah. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana rumusan masalah itu hadir dari pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari latar belakang itu, kemudian kita kondens, kita padatkan menjadi rumusan masalah, batasan kita cuma mau kerja sampai di sini, kita cuma mau teliti tentang ini, ya ini saja rumusannya yang saya mau tawarkan kepada orang lain lewat proposal ini, lewat penelitian ini. Jadi rumusan masalah ini bentuk ringkas dari latar belakang. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari bagaimana kita mencari jawaban dari pertanyaan penelitian dari masalah yang sudah ada. Bagaimana kita ingin menjawabnya? Itu biasanya tujuan umumnya. Kalau tujuan khususnya biasanya jalan atau langkah bagaimana kita mencapai jawaban yang pertama. Nah, jadi ada fungsinya tujuan umum dan tujuan khusus ditulis. Tujuan umum menjawab pertanyaan, tujuan khususnya bagaimana kita mencapai tujuan umum itu tadi. Manfaat. Nah, ini biasanya manfaatnya teoritis dan praktis. Ya, secara teori kita memberikan sumbangsi apa? Secara praktis kita memberikan sumbangsi kepada masyarakat seperti apa? Pada derajat kesehatan masyarakat seperti apa? Kalau teoritis kepada bidang ilmu apa sumbangan kita? Itu manfaat. Jadi, sekarang mulai ada tugas.
untuk 2 mata kuliah ini, orang cuma pakai 1 tugas. Tugasnya ialah membuat tadi tema penelitian kalian apa, kemudian topik yang akan diambil apa, kemudian tulis pendahuluan. Saya belum bilang tulis judulnya ya. Tulis pendahuluan, jadi latar belakangnya seperti apa, tadi ada besar masalahnya, cara praktis kan, penyajiannya sudah saya jelaskan tadi. Besar masalah, dampak masalahnya seperti apa, itu satu-satu kalimat. Penelitian-penelitian terdahulu mungkin ya karena dia ada banyak, ya ditulis saja poinnya. Minimal 5 penelitian yang mendukung ide Anda itu, dan hal baru apa yang akan Anda sajikan. Atau ada gap apa yang mereka belum teliti, yang mau Anda teliti. Kemudian pertanyaan dari penelitian ini seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Tidak perlu panjang dan lebar karena ini bisa muat dalam 2 halaman. 2 halaman yang kecil ditulis. Karena saya mau lihat juga orisinalitas. Sebaiknya kita pikirkan, saya berikan waktu 1 minggu. Jadi minggu depan dikumpul supaya kalian punya waktu untuk tadi baca jurnal, browsing internet. Dan saya rasa kalau itu sangat menarik, 2 halaman itu tidak akan lama dikerjakan. Buat ini sebagai kerangka. Nanti kita akan membangun kerangka. Ini sudah awalnya. Kita buat kerangka, membuat penelitian kita supaya nanti ketika selesai dari mata kuliah ini kita punya sesuatu untuk ditawarkan sebagai proposal yang akan kita seminarkan. Nah, kalau sudah, nanti akan saya bagi kelompok untuk membahas ini. Kalian di dalam kelompok itu akan saling melengkapi dan itu diseminarkan dan akan dinilai seminar itu. Jadi setiap kelompok akan menyetor video conference seperti ini yang membahas masing-masing ide, gagasan, dan apa yang sudah kalian buat. Nah, tentunya panduannya ya menggunakan panduan penulisan FIK. Nanti kalian cari ke kakak tingkat mana yang paling sering digunakan. Tapi sebenarnya panduan penulisan itu gampang, itu tinggal penyesuaian. Yang paling penting adalah apa yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana kita mencari ide, tema, topik, judul, tapi judul terakhir. Terus judul pendahuluannya. Kalau pendahuluannya kerangkanya sudah bagus, judulnya pasti ketemu. Oke, sampai di situ. Terima kasih atas atensinya untuk 2 mata kuliah ini. Nanti absennya yang absen di LMS itu mohon diisi ya. Saya sudah kasih rentang waktu yang panjang karena penilaian kita ya dari situ. Bahwa Unima ini berjalan walaupun tidak ada kegiatan di kampus, itu jalannya proses sistem pendidikan ini berjalan atau tidak penilaiannya di LMS. Saya akan saya sudah rekam ini, rekamannya nanti kalau dia muat videonya saya taruh videonya, kalau dia tidak muat saya kasih link untuk drive-nya,
kalian bisa tonton lagi, kalian bisa baca lagi. Tapi kalau mau cari di luar sana masih banyak yang materinya lebih bagus dari yang saya sampaikan. Silakan saja. Tapi kita kuliah. Memang fungsi saya di sini sebagai fasilitator saja kepada kalian supaya kalian bisa tahu. Dan orang yang dibayar untuk menilai kinerja kalian. Jadi kalau kalian mahasiswa kan, mahasiswa itu upahnya bukan, saya sudah sering sampaikan bahwa mahasiswa itu pekerjaan. Upahnya itu bukan uang. Tapi upah dari pekerjaan seorang mahasiswa adalah hak untuk dinilai. Bukan untuk mendapatkan nilai A ya, bukan untuk mendapatkan nilai baik, tapi hak untuk dinilai. Kalian mendapatkan hak untuk dinilai apakah kalian itu sudah kompeten atau tidak. Nah, itu fungsinya kami di sini. Jadi kalau umpama kalian dapat nilai C, itu hak kalian. Dapat nilai C. Dapat nilai D, itu hak kalian. Sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Hak kalian mendapat nilai. Kalau yang tidak dapat nilai, ya itu berarti salah di dosennya. Kalau nilai yang didapatkan itu jelek, ya itu berarti salah Anda. Jadi, selamat merenungi apa yang akan kalian lakukan, yang bergumul dengan signal. Selamat bergumul dengan signal. Saya tidak terlalu mementingkan kehadiran sebenarnya, tapi karena tuntutan universitas, ya setidaknya harus ada yang saya laporkan bahwa saya tidak hanya bicara dengan laptop. Di sini saya bicara dengan orang-orang yang tinggal di rumah, yang entah yang rebahan, entah yang membantu orang tuanya, entah yang meninggalkan ini dan pergi jualan, antar makanan. Ananda, mana? Ada orang berpesan tadi ya di Facebook. Hadir, Ner. Saya biar kuliah kong, mana piba antar. Ah, nyanda, Ner. Nyanda, Ner. Oh, saya kira suka. Yang kelar mandi, ya sana ada yang selesai mandi, sudah handukan di rambutnya tadi, masih acak-acak. Ya, terima kasih atas perhatiannya, walaupun Nyanda perhatikan baik-baik. Ada 90 partisipan, saya kirimkan nanti jumlah kehadiran dari kalian semua. Terima kasih, dan salam sehat untuk semua. Semoga kita bisa bertemu tatap muka secepat mungkin. Saya akhiri ini untuk diskusi. Sekali lagi saya tidak buka di sini, kita buka di LMS supaya LMS itu berjalan dengan baik. Kalau lalot ya saya bersedia di chat selama hari kerja dan jam kerja. Terima kasih. Saya leave untuk kita semua. Bye.